siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan. Baik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya pasti saya mengecek hadiran kalian. Apa kalian hadir semua atau tidak? Hadir semua atau tidak? Kalaupun kamu mengatakan bahwa kamu hadir semua, perlu saya absen satu persatu. Kalau saya panggil nama, nanti angkat tangan ya. Pak Aljan Sen Ebok, hari Pak Adinda Aini, Saputri Manik, Devina Linas, Monica Cesaria Manu, Claudius Patrio, ada Pak Butriana Adu, Hadir Pak. Francisca Anu, Hadir Pak. Maria Amus, Ada Pak. Apriano, Ada Pak. Kumpul, Baik Pak. Kardila, Hadir Pak. Muriati, Hadir Pak. Gampur, Hadir Pak. Ardi. Ada Pak. Baik. Terima kasih. Ternyata kita hadir semua, ya. Baik. Kita hari ini memulai aktivitas. Tentunya pasti kita meminta permohonan atau perlindungan dari Tuhan. Karena itu, saya minta salah satu di antara dari kalian membawa kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, adalah kita sikap yang layak pantas untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur menyatukan segala berkat-Mu atas perlindungan-Mu sehingga kami bisa berada di tempat ini. Kiranya Engkau menjaga segala aktivitas kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama dan puji hari ini esok dan pada masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi sudah membawa kita dalam doa. Baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, tentunya pasti kita ingin pembelajaran kita hari ini pembelajaran yang menyenangkan. Kita awali dengan icebreaking. Para Putri, waktu dan tempat saya silakan. Oke, baik, adik-adik, kalian bisa melihat di layar itu bahwa topik materi kita pada kesempatan ini tentang peradaban awal Indonesia dan dunia. Namun pada pertemuan kali ini kita berbicara mengenai bagaimana peradaban awal Indonesia itu sendiri. Ya. Di situ kalau kamu lihat ada tulisan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ya. Kompetensi dasarnya itu kaitan dengan menganalisis keterkaitan perbedaan peradaban awal dunia dan Indonesia. Ya. Kemudian di tujuan pembelajarannya itu menganalisis peradaban awal Indonesia dan dunia. Dalam arti di sini bahwa kita atau yang mau kita ambil setelah kita mendengarkan pelajaran pada hari ini tentang peradaban awal Indonesia ini, kita dituntut untuk bagaimana menganalisis seperti apa peradaban awal bangsa kita, seperti apa peradaban awal bangsa Indonesia ini. Jadi itu kaitan dengan
kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kemudian yang berikut kita masuk pada materi tentang peradaban awal Indonesia. Nah, kalau kamu amati di sana, ya di layar itu ada nama ahli. Ya. Ahli itu mengatakan bahwa di Asia Tenggara atau daratan Asia dalam kaitan dengan kepulauannya, bahwa Indonesia telah memiliki 10 kepandaian pada awal peradabannya. Jadi omong tentang peradaban ini sebetulnya kaitan dengan apa yang kita sudah tahu pada awal. Nah, kalau kita bandingkan memang sekarang, tentunya di sini pasti kita selalu mengatakan kalau kita sekarang ini peradaban kita sudah maju. Tetapi pada mulanya kita tidak seperti itu. Ya, kamu bayangkan saja baru 10 peradaban yang mereka kenal. Itu di sana ada salah satu contoh namanya seni arca. Arca itu kata lain apa? Pernah lihat arca? Belum pernah. Belum pernah lihat arca? Ya. Kalau kamu nonton di televisi, ya, misalnya ada penayangan tentang Pulau Bali, di sana ada kamu lihat itu patung Buddha, ya. Selain dari arca itu patung. Pernah lihat berarti? Ya, karena tidak tahu istilahnya. Ya. Ya, bahasa elitnya itu arca, ya. Bahasa sederhananya patung. Baik. Nah, itu salah satu peradaban. Bagaimana bangsa ini atau orang-orang pada zaman dulu itu mengenal peradaban ini. Nah, dilihat dari peradaban ini kita bisa langsung tahu bahwa bangsa kita ini dulu mereka mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Nah, kalau ngomong tentang sistem kepercayaan, maka di sana kita berbicara mengenai bagaimana kita menyembah roh leluhur, ya. Bagaimana kita menyembah arca tadi. Kalau kita di sini memang tidak terlalu nampak, tetapi kamu bisa tahu itu ketika misalnya ada hajatan-hajatan yang sifatnya tradisi lokal, ya. Itu ada saat pemberian sesajian, di situ mereka tampilkan peralatan-peralatan itu yang berupa bendera, ada yang berupa keris, parang, tombak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan peradaban. Dan di sini Anda bisa menilai setelah mendengar pelajaran hari ini tentang peradaban ini, kamu langsung, oh ya betul, ya, di rumah saya pernah seperti itu. Baik, itu salah satu hal dari peradaban dunia ini. Kemudian yang berikut ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi kita pada awalnya atau pada zaman dulu itu tidak sebanding dengan yang terjadi sekarang. Tidak sebanding dengan yang terjadi sekarang. Kalau kita yang sekarang omong tentang misalnya periutan, gali dari tanah juga, kita rasa lucu. Ya. Pertama karena kita tidak mengenal itu, karena di era modern ini semuanya serba teknologi, ya, semuanya serba teknologi. Kalau dari zaman dulu beda, mereka sifatnya tradisional, dan di sana dalam proses pengolahan makanan ataupun budaya-budaya mereka semuanya bersifat alami, ya, semuanya bersifat alami. Nah, itu yang menandakan bahwa adanya perkembangan teknologi. Namun teknologi pada saat itu salah satu contohnya mereka bisa membuat patung tadi, membuat arca tadi. Kemudian yang kedua ada yang namanya muka, ya, dan lain-lain. Nah, itu peradaban awal. Kalau sekarang sekali lagi beda, ya. Kalau kita bandingkan sekarang kita katakan, oh, itu kuno sekali dengan kita yang sekarang. Kita lihat dari sisi perkembangan kehidupan, ya. Perkembangan kehidupan masyarakat kita pada zaman dahulu itu beda dengan kita yang sekarang. Tadi yang sudah katakan tadi, jangan sekali kita membandingkan antara kehidupan kita dengan zaman dulu, ya. Kalau kamu lihat di gambar manusia-manusia purba zaman dulu, ada yang pakai baju seperti kalian?
Ada. Mereka itu betul-betul yang sifatnya natural yang kau bilang, alami. Apa saja diciptakan oleh Tuhan itu yang mereka nikmati. Ya, itu dari segi perkembangan hidup. Mereka tidak mengenal yang namanya seperti yang kamu lakukan sekarang yang kamu istilahkan namanya instan, makanan yang sifatnya instan. Mereka dulu tidak. Mereka fokus kepada yang namanya Allah. Dan kalau kita sekarang ini persediaan makanannya itu pasti banyak. Ya. Kita sudah pikirkan memang kalau hari ini saya makan nasi, sebentar sore, misalnya siang makan nasi, sorenya makan. Kalau mereka dulu tidak, ya, mereka tidak punya pemikiran untuk bagaimana mau menampung ini persediaan makanan. Karena apa? Mereka berpikir bahwa kehidupan mereka itu sangat menguntungkan bagi mereka. Karena apa? Kekayaan Allah. Mereka untuk makan pagi cari pagi, makan siang cari siang, makan malam cari sore hari untuk makan malam. Kalau kita sekarang cari memang 1 minggu sebelum kita mau makan harus cari hari. Nah itu yang membedakan kita bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat dari sisi pemerintah. Lalu kamu lihat di layar ini ada omong tentang masa pembagian, ya. Di sana ada masa pembagian, ilmu utur, ya. Kemudian ada banyak hal di sana. Nah, masa pembagian ini masa di mana manusia sudah semakin maju cara berpikir. Dan apa yang mereka buat di sana untuk mengenal yang namanya masa pembagian? Logam itu mereka sudah miliki. Beda dengan peradaban sebelumnya. Di peradaban sebelumnya mereka tidak mengenal logam. Ya, pada masa bercocok tanam. Nah sekarang mereka sudah mengenal yang namanya logam, sehingga tingkat pertahanan hidupnya itu semakin tinggi. Nah di sini mereka sudah bisa sifatnya menetap. Ya. Karena apa? Kemajuan cara berpikirnya sudah mulai berkembang, dari sisi teknologi sudah mulai nampak. Lalu bagaimana ilmu ukur? Ilmu ukur pada zaman dulu dengan sekarang itu beda. Kalau kita sekarang mengukur sesuatu, misalnya ukur panjang, pasti kita ambil apa? Ya. Kalau dulu tidak, mengukur panjang dengan cara apa? Cara sederhana, menggunakan tangan mereka sendiri. Ya. Kemudian ukur yang lain, dari segi mengukur tentang sudah sore atau belum ini. Jam pun mereka mengukur dengan caranya mereka. Ya, kalau dulu ya kami masih SD, untuk mengukur waktu ini jam 12 itu ketika kita berdiri tegak lurus seperti ini, kita punya bayangan berada di mana? Berada di bawah kaki kita. Itu berarti sudah jam 12. Kemudian untuk mengukur bahwa sore ini sudah sore, mereka dengar apa? Suara burung. Ya, suara burung. Begitu juga pada saat pagi hari. Pagi hari itu mereka sudah tahu ini sudah jam 4 pagi. Ketika apa? Ayam berkokok. Ya, ayam berkokok. Kalau sekarang lebih trennya kalau kami di Kelompok kalau sudah mulai jam 4 pagi itu ada azan dari masjid. Itu karena apa? Perkembangan, ya, perkembangan zaman. Tapi kalau dulu tidak, ya, dia faktornya itu ada pada Allah. Allah berbicara maka mereka mengatakan ini sudah, ya. Nah itu kaitan dengan bagaimana pada masa pembagian ini dengan ilmu. Baik, ini materi yang terakhir, ya, kaitan dengan pembagian tadi. Bahwa sekali lagi dalam proses peradaban awal Indonesia itu bahwa manusianya itu kamu sudah lihat bahwa cara berpikirnya itu masih sangat primitif atau masih sangat sederhana. Baik, itu beberapa pokok dari materi tentang peradaban awal Indonesia. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Ada yang bertanya? Silakan. Ya di sini dulu. Ya silakan.
Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Lanjut. Apa yang menandai bahwa dimulainya masa Pertama, manusianya sudah hidup menetap. Ya, itu saudara. Bahwa mereka sudah mulai menetap. Kamu bisa bandingkan dengan sekarang juga. Ketika kita sudah menetap, maka proses untuk kita memulai kehidupan itu pasti ada. Ya, besok-besok kalau kamu sudah hidup berumah tangga, ketika kamu punya rumah tangga sendiri, kamu sudah mulai berorientasi berpikir, bagaimana saya mempertahankan keluarga ini. Ini salah satu contoh sederhana. Ya, jawabannya ketika mereka sudah mulai hidup berumah tangga. Ini. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak mengenai materi yang sudah disampaikan kepada kami. Di sini kami sudah menyiapkan dua nomor pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah kehidupan pada masa peradaban awal Indonesia akan sama dengan peradaban awal dengan negara lain? Oke, itu satu. Terus yang kedua? Yang kedua, bagaimana cara masyarakat yang hidup pada masa lampau atau yang hidup pada masa lalu untuk mempertahankan hidupnya? Oke, bagaimana yang kedua itu mempertahankan hidup? Saya ambil yang pertama. Apakah sama tidak peradaban kita dengan negara lain? Tidak. Kalau berbicara tentang peradaban ini sama dan tidak, pasti ada perbedaan. Ya, ada yang membedakan. Kalau kita orang Indonesia, pada awalnya peradaban kita itu lebih merujuk sekali lagi yang ke alam. Ya, apa yang dimunculkan atau yang dilihat itu yang mereka laksanakan. Itu peradaban yang mereka. Saya beri contoh kalau tentang peradaban sama atau tidak. Ada hal yang sama. Ya, tentang penyembahan, menyembah misalnya menyembah pohon. Ya, pohon besar. Salah satunya itu yang masih ada sekarang ini yang kita takuti itu adalah pohon beringin. Siapa yang berani untuk lewat di depan pohon beringin pada saat malam hari? Tidak ada. Itu sudah pasti. Ya. Ada di negara lain itu ada. Ya. Saya mencontoh ada satu film dokumenter. Itu bagaimana peradaban yang ada di Afrika sana. Nah, mereka menemukan botol Fanta yang dibuang oleh para penjelajah. Ketika mereka menemukan itu, lalu mereka ambil dan mereka tiup ada bunyi. Ketika bunyi itu mereka punya pandangan bahwa ini adalah titipan Tuhan, ini dewa yang membuat kita bahagia. Mereka bawa itu botol simpan di salah satu tempat, lalu mereka sembah itu setiap hari. Dan ada peristiwa sampai yang terjadi itu peristiwa berdarah. Rebut itu botol Fanta. Ya. Lalu kalau kita bandingkan kita di sini ada tidak? Ada peristiwa itu. Contoh merebut hak, ya, hak kekuasaan di salah satu wilayah sampai ada pertumpahan darah. Nah itu salah satu kesamaan. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana mereka mempertahankan hidup? Mereka mempertahankan hidup pada masa lalu itu yang pertama kalau kita lihat dari segi tempat tinggal, ya, tempat tinggal orang-orang dulu itu mereka mencari tempat seperti gua-gua itu. Sehingga kita di sini pada tahun 2004 kemarin ada kita menemukan tentang Homo floresiensis yang ada di liang buaya. Nah kalau kita mau berpikir, dia bodoh ini bisa tinggal di gua seperti ini. Sementara persediaan makanannya itu sangat susah. Atau hal yang lain, contoh sederhana, kehidupan kita punya orang tua. Ya, kenapa mereka tidak mau cari tempat-tempat yang di sekitar tempat-tempat ini, di sekitar wilayah SMA 1 Korona? Kenapa mesti mereka harus cari? Ada yang di Bukit sana kalau kamu lihat dari sini. Nah itu supaya mereka mempertahankan hidup tadi. Adanya serangan-serangan dari luar, termasuk serangan binatang buas. Ya, ini salah satu contoh. Kita pasti kamu ada kecewa kamu orang tua. Ya, termasuk saya sendiri tinggal di sebelah kali. Kalau saya tinggal di sini mungkin tidak sengsara seperti ini. Ya, ini kalau kita omongkan sekarang. Tetapi karena omong tentang dulu, mereka lebih merujuk bagaimana supaya saya bisa mempertahankan. Nah itu, kira-kira jawabannya. Baik, ada lagi? Ya silakan. Ini yang terakhir, kita masuk di sesi
diskusi silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Apakah perbedaan masa berburu dan masa bercocok tanam? Iya, itu saja. Perbedaan antara masa berburu dan bercocok tanam. Berburu, kata berburu ini berarti kita buat apa? Mencari apa? Mencari makanan, mencari burung atau binatang ya. Ya. Kalau burung sudah persepsi yang lain, saya lihat Iron sudah. Baik, tentang berburu dan bercocok tanam. Ya, berburu itu berarti pada zaman dulu itu mereka masuk ke hutan belantara untuk mencari binatang-binatang yang kadang mereka mencari binatang yang tulangnya itu mereka bisa gunakan untuk menjadi peralatan hidup. Contoh gajah, ya binatang gajah itu mereka kejar supaya apa? Apa yang mau diambil di sana? Hah? Gadingnya, ada yang ambil tulangnya. Ya. Nah itu semua mereka gunakan untuk mempertahankan itu, untuk menjadikan peralatan-peralatan, apakah itu membuat mereka buat perhiasan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan bercocok tanam? Bercocok tanam itu mereka laksanakan pada saat itu karena apa? Adanya penemuan-penemuan produk yang tadi, benda-benda logam tadi. Maka mereka sudah mulai bercocok tanam. Lalu pasti ada yang bertanya, lalu dari mana mereka punya bibit-bibit? Nah, benih-benih, ya, kalau tadi bibit-bibit bahasa sederhana kita. Kalau benih-benih yang saya omong bahasa tren, benih-benih yang mereka ambil untuk jadikan bahan makanan mereka itu kembali kepada alam tadi. Andaikan saja mereka dulu tidak memberikan atau pengenalan kepada kita tentang misalnya pohon pisang, ya, kemudian ada pohon kaktus dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, apakah kita sekarang kita kenali? Tidak. Nah itu dari segi bagaimana mereka bercocok tanam. Oke, baik, sudah selesai. Bisa dibahas? Ya, tepuk tangan untuk kita. Oke, baik. 3 pertanyaan sudah saya jawab, sudah memenuhi permintaan kalian. Maka sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Di sesi diskusi ini saya pakai waktunya 10 menit. Ya, berdasarkan RKPD yang sudah saya bagikan, berdasarkan materi-materi yang kamu sudah belajar. Baik, saya kasih 10 menit mulai dari sekarang. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan presentasi. Ya. Dalam proses ini nanti setelah kita presentasi secara keseluruhan dulu, ya, baru nanti ajukan pertanyaan. Ya. Setelah selesai presentasi di kelompok ini dulu, ya, baru nanti akan ajukan pertanyaan satu persatu kepada kelompok yang akan mau. Oke, bisa? Bisa. Baik, kita start dari kelompok 1. Presentasinya itu juru bicaranya atau jubirnya perkenalkan diri, ya, dari perwakilan dari kelompok mana, ya, silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 1. Dalam pandang saya, Dinda ini ingin memaparkan materi hasil diskusi kami. Materi tentang peradaban awal masyarakat Indonesia. A. Ilmu pengetahuan. Ketika kebutuhan hidup meningkat dan manusia tidak ingin terus-menerus hanya tergantung pada alam, manusia mulai memikirkan bagaimana caranya dapat menghasilkan makanannya atau food produksi dengan mengelola alam. Pemikiran manusia semakin berkembang ketika mereka mulai hidup menetap dan berkelompok dalam satu wilayah dengan membuka lahan pertanian. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat juga sudah mulai mengenal ilmu astronomi, yaitu ilmu yang digunakan sebagai petunjuk waktu yang tepat ketika akan memulai musim bercocok tanam atau panen.
Kemudian, masalah perakhiran cuaca atau iklim telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan kondisi ini makin berkembang setelah zaman Kerajaan Mataram. B. Teknologi. Perkembangan teknologi masyarakat Indonesia dimulai sejak awal bercocok tanam, namun teknologi masyarakat awal mencapai titik kemajuannya ketika masa Perundang. Itu saja materi hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi. Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi peradaban awal masyarakat Indonesia. Peradaban awal yang pertama yaitu kepercayaan. Memasuki masa bercocok tanam, kepercayaan masyarakat melalui pengalaman perkembangan. Pada masa ini, masyarakat mempunyai konsep tentang alam kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini bahwa roh seorang tidak lenyap ketika meninggal. Dengan demikian, penghormatan terhadap nenek moyang atau kepala suku yang mereka agungkan tidak berhenti ketika meninggal, melainkan terus berlanjut bahkan sebuah pemujaan. Pada masa perundingan, mereka mempertekankan pemujaan terhadap leluhur, hanya saja alat-alat pemujaannya terbuat dari logam perunggu. Yang kedua, pemerintah. Adanya pemerintahan diperkirakan setelah manusia memilih untuk hidup menetap di suatu kelompok dan masyarakat. Kelompok masyarakat ini dipimpin oleh seseorang kepala suku. Proses pemilihan kepala suku tersebut harus memiliki kelebihan-kelebihan dalam fisik, spiritual, dan keahlian dibandingkan manusia lainnya. Di sini dari kelompok kami mengambil kesimpulan mengenai materi peradaban awal masyarakat adalah masyarakat yang memiliki peningkatan dan pemikiran yang makin berkembang dapat mengubah kehidupan mereka. Dengan kerja kerasnya, mereka mampu mengubah kehidupannya menjadi lumayan baik dari sebelumnya. Oke, baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya. Baik, itu dari kelompok 2 pemaparan materinya. Kemudian kita ke kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang peradaban awal masyarakat Indonesia. Pada masa awal bercocok tanam, masyarakat awal Indonesia masih menggunakan sistem pertanian ladang atau berpindah-pindah atau rumah. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan membuka hutan agar dapat ditanami. Apabila lahan yang mereka tanami sudah dapat diproduksi lagi, mereka akan berpindah lahan pertanian ke tempat lain. Sistem pertanian ladang ini dapat dilaksanakan ketika jumlah penduduk masih sedikit dan hutan sebagian lahan pertanian masih luas. Namun, sering berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah dan kebutuhan hidup semakin banyak. Akibatnya, sistem ladang ini lambat laun menjadi tidak efektif lagi. Masyarakat awal mulai memikirkan cara mengatasi hal ini sampai akhirnya mereka dapat menemukan jalan keluarnya, yaitu dengan pertanian tetap dan mempertahankan kesuburan tanah dengan pembentukan pertanian tetap dapat dilakukan di lahan kering maupun besar. Jenis tanaman di lahan kering meliputi sayuran, padi, ubi jala, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Jenis pertanian sawah merupakan jenis pertanian yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hasil pertanian sawah jauh lebih banyak menghasilkan bahan makanan daripada peladangan atau lahan kering. Pertanian tetap memungkinkan terjadinya bentuk budaya sosial dalam kehidupan, misalnya gotong royong, teknologi pertanian, dan metode petani. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian. Baik, oke, kita berikan aplaus. Ya, itu adik-adik sudah dengar presentasi dari setiap kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Untuk selanjutnya
saya berikan kesempatan dari kelompok 1 atau 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ataupun sebaliknya, ya. Kita mulai untuk mengajukan pertanyaan kaitan dengan presentasi yang mereka sampaikan. Ya, silakan. Ya, dari kelompok 1, ya, silakan berdiri, sampaikan nama lengkap, ya, sapaan, apa pertanyaannya, dan ditujukan kepada kelompok mana. Oke. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Nama saya Alus Depok, biasa dipanggil Jason. Pertanyaannya, jelaskan ciri-ciri masyarakat bercocok tanam pada masa praksara. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Jason tadi. Untuk kelompok apa tadi? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah catat pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, silakan menjawab. Baik, perkenalkan nama saya Putri Anadut, biasa dipanggil Putri. Di sini saya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan kelompok 1 kepada kelompok lain mengenai ciri-ciri masyarakat bercocok tanam pada masa praksara. Mereka memiliki tempat tinggal menetap di rumah-rumah kumuh. Selain itu, mereka juga hidup bermasyarakat secara berkelompok dan berkeluarga. Benar, Pak. Oke, baik. Ya, kita ke kelompok yang berikut. Dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Francisca Anggur, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok saya 1. Pertanyaannya, apa yang menunjukkan ditemukannya lukisan di dalam gua-gua peninggalan manusia praksara? Terima kasih. Iya. Apa yang menjadi peninggalan? Itu pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Silakan berdiskusi 1-2 detik, lalu berikan jawaban. Sudah, Pak. Iya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, lukisan di dalam gua-gua peninggalan manusia praksara menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat sudah menunjukkan kehidupan sosial dan budaya. Sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi jawabannya itu ada peninggalan lukisan-lukisan. Di situ juga nanti akan menunjukkan bahwa inilah kehidupan sosial mereka. Kira-kira seperti tadi jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa terima jawabannya? Baik, dalam proses diskusi kita itu sudah ada beberapa pertanyaan tadi, atau masih ada? Masih ada pertanyaan yang mau diajukan? Sudah cukup? Baik. Ya, jadi yang pertama dari hasil presentasi yang kami sudah sampaikan itu ya sudah cukup baik, ya. Dan jawaban-jawaban pertanyaan tadi juga sudah masuk di akal. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus dulu kita. Oke, baik, yang berikut saya mengambil kesimpulan dari materi yang kita sudah sampaikan tadi, ya, dalam kesempatan ini, sehingga kalian nanti pulang ya bisa mempelajari kembali bahwa omong tentang atau berbicara tentang peradaban dunia, yang lebih spesifiknya berbicara tentang peradaban Indonesia atau kita pada saat itu, ya, bukan omong sekarang, tapi kita omong pada zaman dulu, bahwa bagaimana masyarakat Indonesia itu sudah mengenal yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satunya tadi bagaimana mereka mengenal yang namanya ilmu ukur, bagaimana mereka bisa mengenal yang namanya yang memang kamu harus kerjakan di rumah, ya.
Yaitu ada 4 nomor tugasnya. Ya, ada 4 nomor. Silakan dicatat sebelum masuk ke refleksi kita pada hari ini. Ya, refleksi kita seperti apa, proses pembelajaran kita pada hari ini, ya, apakah menyenangkan atau tidak. Tapi sebelumnya kita masuk di soal. Catat dulu soalnya. Catat soalnya. Sudah? Iya. Kalau sudah, kita masuk pada poin refleksi. Refleksi maksudnya itu kaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Saya mau tanya dulu dengan kalian. Jawabannya ini ya atau tidak sudah 2. Ya atau tidak. Ini ada pertanyaan yang saya sudah siapkan. Pertanyaan pertama, apakah kalian mampu atau apakah kalian menguasai materi pelajaran kita pada hari ini? Ya. Yang kedua, apakah kalian bisa mengingatkan kembali tentang peradaban awal Indonesia? Ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, apakah kalian dapat mensyukuri nilai-nilai yang kalian sudah dapat dari peradaban awal Indonesia ini? Ya. Berarti kita semua hari ini mengikuti pelajaran ini dengan baik, dan harapannya apa yang kalian sudah dapat hari ini dapat Anda wartakan juga kepada sahabat-sahabat kalian yang lain, manakala ada adik-adik kalian yang mempunyai atau punya tugas yang berkaitan dengan tentang peradaban awal Indonesia ini. Baik, adik-adik, untuk materi kita sudah berakhir, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, ya karena tadi kita awali dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka kita akhiri pula dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Setelah ice breaking, nanti doa penutup dan kita langsung keluar dari ruang kelas. Baik, kita ice breaking dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dengan sayang bahwa ini secara ajaran Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu dari malam tadi hingga saat ini. Ya Allah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sudi kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sampai ke rumah kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah